Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama, satukan hati. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mengingat kembali pengorbananmu di kayu salib. Dan karya salibmu itu menebus setiap hidup kami, membayar lunas hidup kami ya Tuhan. Ketika Engkau berkata, sudah selesai, maka kami menjadi orang-orang yang merdeka. Kami ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan biar pagi hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau sembah Engkau, kami membawa korban syukur kami kepadamu. Dan biar kami memuliakan Engkau. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan
mengucap syukur untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami ya Tuhan. Sebab itu tidak akan pernah bisa terhitung. Sebab Dia setia, sebab Dia setia. Oh.
sehingga kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Biar jiwa kami memuliakan Dia, biar hati kami bergirang dan bersuka karena Dia. Haleluya. Holy, holy, holy. Oh, mari berikan kepada Tuhan apa yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Berikan pujian, berikan syukur, berikan korban kepada Tuhan. Haleluya. Bawa penyembahan. Holy, holy, buat kami mengerti ya Tuhan, bahwa kematian-Mu di kayu salib itu adalah pusat dari iman kami. Kalau Engkau tidak mati di kayu salib, maka sia-sialah kepercayaan kami. Maka biarlah kami hari ini memberikan penghormatan yang khusus akan korban, membebaskan kami dari kutuk dosa, dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari kegagalan. Dan Kau memberikan mahkota kehidupan buat kami, sehingga semua berkat yang Kau janjikan kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Israel itu menjadi genap dalam hidup kami. Sehingga kami dapat bersyukur. Kami tahu ini bukan karena kebaikan kami, bukan karena gagah dan kuat kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Kami responi anugerah-Mu pagi hari ini. Kami sambut kebenaran, dan biarlah kebenaran itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Shalom, saudara. Saya bersyukur semua sehat. Amin. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini tidak sehat, bukan karena apa, saudara? Bukan karena sakit ya, tapi karena seperti yang pernah saya sampaikan di awal bulan Maret dalam khotbah saya kan, saya bicara tentang krisis. Dampak krisis yang pertama itu adalah apa? Krisis jiwanya.
Sama seperti ada 2 perempuan ya, sampai karena khawatir gak bisa makan, akhirnya mereka memperdaya temannya, bilang hari ini potong anakmu, besok potong anakku. Ternyata hari ini potong, besoknya dia tidak kasihkan, saudara. Itu krisis jiwa, saudara. Krisis. Kemudian ada perwira ya, yang menjadi ajudan raja. Ini krisis karena paranoid, saudara. Sampai tidak bisa mempercayai perkataan hamba Tuhan. Jadi namanya orang takut itu memang susah. Itu paranoid. Makanya akhirnya mati diinjak-injak, saudara. Saya lihat tukang Grab ini yang tidak takut juga tidak ada satupun ya, korban COVID itu orang tukang Grab. Dia nggak takut. Saya pernah hidup dalam hal ini waktu saya kerja pertama kali. Saya ditawari begini. Dia kan merantau, saudara. Itu ada tempat untuk merendam kayu. Dan itu kan beracun, saudara. Tapi saya ditawari begini. Berani gak? Saudara, karena saya ini bekerja untuk makan hari itu, saya berani. Saya pertaruhkan kalau memang saya harus sakit. Sampai selesai saya mengangkat kayu itu ya, sendirian, saudara. Tidak ada masalah. Mereka pada heran, kenapa kok gak gatal-gatal gitu. Jadi ada orang yang punya takut yang berlebihan, paranoid ya. Sampai ajudan raja ini paranoid ya. Baik ada orang-orang yang bertaruh nyawa seperti 4 orang kusta kan. Akhirnya bukannya mati 4 orang kusta ya, tapi justru malah pesta. Jadi sebenarnya Tuhan sudah bicara kepada saya dan saudara di gereja ini. Jadi akan ada krisis. Dan hari ini belum genap 1 bulan sudah terbukti krisis itu terjadi. Makanya saya, saudara, saya berdiri sebagai seorang Elisa. Saya tidak mau menjadi orang yang paranoid, saudara. Makanya ketika saya waktu minggu ketiga ya, 4 ketika berada di Palu, ketiga, saya tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Seorang Elisa ini harus tahu apa yang harus disampaikan. Sehingga akhirnya saya bentuk yang namanya doa berantai, saudara. 24 jam. Palu, kemudian Sulawesi berdoa, dan kemudian sikap jatuh. Karena apa? Kayak sikap ini kan standing in the gap. Berdiri di antara ya. Jadi terus berjaga-jaga. Nah ini yang adminnya di sini yang belum aktif. Admin di Sulawesi berdoa itu aktif menanggapi orang-orang yang dapat firman, orang yang ini. Karena tahu esensinya seorang admin. Sehingga apa, saudara? Orang berdoa terus. Bahkan mereka tanya, makanya sampai kapan Pak doanya? Kalau yang di Jawa Tengah ini kan hanya dampak dari pertanyaan orang Sulawesi, makanya tak kasih tanggal 31 Mei. Biar nggak tanya kan. Kalau ada orang keluar tak kejar langsung corona keluar, begitu. Orang nggak punya nggak punya sikap yang jelas, standing in the gap. Berdiri buat bangsa ini, berdiri buat kota ini, berdiri buat banyak orang yang perlu diselamatkan. Namanya standing in the gap. Kenapa, saudara? Hari-hari ini kan banyak orang yang tawar hati, orang-orang yang sampai paranoid, ya. Masa saudara belanja aja pakai
pakaian namanya itu apa? Hah? Bukan SPD, APD. Nah, itu kan paranoid, saudara, berlebihan. Ya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa rela kehilangan nyawanya karena aku, dia akan dapatkan. Tapi kalau dia takut kehilangan nyawa, justru akan kehilangan. Saudara, mari kita ini menjadi orang-orang yang standing in the gap, berdiri di antara. Karena saya memang senang sebagai pendoa sawah itu kayak pengacara, saudara, atau advokat. Advokat ketika berpraktek itu tidak boleh sedang berada kena kasus. Seorang pembela itu nggak boleh. Makanya pendoa sawah itu harus dalam posisi yang benar, tidak sedang terjerat kasus, terjerat masalah. Kalau saudara ini pendoa syafaat, berdoa buat orang lain sedang ada masalah, saudara itu tidak layak. Itu di pengadilan manusia saja tidak bisa, apalagi di hadapan Tuhan. Pasti akan didakwa sama iblis. Pernah kan ada satu kali pengacara yang sedang bermasalah, dia membela orang lain yang salah. Di tengah jalan dihadang, saudara. Akhirnya digelandang sama polisi, saudara. Nah, mari kita ini paham posisi kita. Harus sebagai orang yang berdiri di antara bangsa kita dengan Tuhan, berdiri di antara kota ini dengan Tuhan. Kita harus dalam posisi yang benar sebagai orang benar. Hari ini kita akan belajar tentang Passover, ya. Apa sih Paskah itu? Kita buka dulu Yohanes pasal 19 ayat 28 dan sampai 30. Haleluya. Yesus mati. Ini yang menjadi mengkoneksikan antara Paskah Perjanjian Lama dan Paskah Perjanjian Baru. Dikatakan begini, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi apa yang dikatakan Yesus pun supaya untuk menggenapkan apa yang tertulis. 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, ini peristiwa yang penting untuk saya dan saudara pahami. Kenapa? Paskah atau iman kita ini ada di sini, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu tidak dibunuh oleh serdadu Romawi. Jadi saudara jangan membenci orang Romawi, amin. Ya. Dan tidak ditombak oleh bangsa Yahudi, tapi dia menyerahkan nyawanya karena dosa saya dan saudara. Amin. Jadi yang salah bukan orang Yahudi, bukan orang Romawi yang bunuh Yesus, tapi saudara dan saya. Semua terdakwanya ada di sini. Amin. Yang sadar kalau saudara itu terdakwa katakan amin. Tapi terdakwa yang sudah diampuni. Amin. Haleluya. Saudara, kenapa ya? Kan mungkin ada pertanyaan begini. Kenapa Yesus kan sebelumnya itu ditawarkan anggur pahit nggak mau? Ini anggur asam mau. Kan waktu ditawari anggur yang pahit itu sebenarnya, anggur pahit itu yang bercampur empedu itu tujuannya adalah apa? Mengurangi rasa sakit. Maka dia tolak. Tetapi kenapa anggur asam dia?
Kalau saudara kan kasih asam nggak mau, kasih pahit nggak mau, senengnya yang manis kan saudara. Lah saudara, anggur asam ini adalah apa? Untuk mempercepat darah ini keluar, saudara. Karena apa? Sebentar lagi itu hari Sabat, masuk Sabat. Karena ketika di hari sudah masuk Sabat, orang yang disalibkan belum mati itu akan dipatahkan kakinya, dimatikan, saudara. Makanya Tuhan Yesus tahu kan, Dia tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Maka Dia minta minum anggur asam, dan Dia berkata, sudah selesai. Kenapa? Seperti Alkitab, tidak ada satupun yang patah tulangnya. Tapi penjahat yang satunya, karena nggak mati-mati, saudara, dipatahkan kakinya. Makanya saudara kan banyak orang alami patah tulang. Kenapa? Nggak menyerah. Harus dipatahkan. Ukur, ya, nggak lehernya, saudara, patahkan mak kletek, saudara. Nah ini saudara, penjahat di sebelah kanan, di sebelah kiri ini ya, sampai kakinya dipatahkan. Makanya anggur asam ini, saudara, ini untuk mempercepat darah keluar. Karena apa? Tuhan berkata akhirnya sudah selesai. Jadi ini adalah puncak iman kekristenan kita, ini ada di kematian Yesus. Makanya Paulus berkata begini di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus ya tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya tidak mungkin ada terjadi kebangkitan kalau tidak ada kematian, saudara. Jadi saudara ini dan saya ini orang yang paling apa? Paling celaka. Karena kalau kita lihat dari ayat 12 ini, 1 Korintus 15. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ya, bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah ini saudara, karena apa? Kematian Yesus ini adalah dasar atau pijakan atau pusat iman Kristen.
Dan itu dalam sejarah tertulis. Di keempat Injil itu tertulis, saudara. Makanya Paulus sampai berani memberikan garansi. Kalau Kristus itu enggak bangkit dari antara orang mati, kita ini orang yang paling malang di dunia. Jadi saudara, kekristenan itu kita ini mempertaruhkan totalitas hidup kita, hidup dan mati. Makanya saudara, kalau saudara ditanya mati masuk surga atau neraka, nggak bisa jawab, berarti saudara ini bukan orang Kristen, beragama Kristen. Makanya di SOM ini kan berkali-kali terus saya tanya. Itu hanya untuk menguji saudara. Kita ini harus yakin betul, karena kita ini iman kita ini kepada Kristus itu menjadi pertaruhan antara surga dan neraka, saudara. Makanya saudara, Paulus ini memberikan sebuah garansi, mempertaruhkan hidupnya. Kenapa banyak orang rela menjadi martir? Ini kan pertaruhan, saudara. Dan kalau saudara hari ini di Indonesia saja sudah tidak bisa ibadah, apalagi saudara tinggal di Cina. Ini gereja yang namanya gereja apa? Underground, gereja bawah tanah. Bukan gerejanya terus kayak tikus ngerong, itu bukan, saudara. Underground itu. Jadi orang Kristen hari ini kalau memahami esensi ibadah, ya kan sudah saya sampaikan minggu pertama, esensi ibadah, bukan sensi, esensi. Yang pertama apa? Halo, ingat tak? Hah? Yang pertama adalah korban. Itu bicara tentang covenant. Korban itu bicara tentang apa? Persembahan. Yang kedua adalah darah, bicara tentang covenant, tentang ikat janji. Yang ketiga adalah rumah, itu bicara tentang apa? Otoritas. Nah ini sudah bicara tentang otoritas. Jadi ibadah itu mesti memahami esensinya, bukan hanya sebagai agamawi. Makanya orang-orang senang, saudara, kalau ada larangan ibadah. Orang-orang maksudnya yang dalam tanda petik dia agamawi. Jadi akhirnya bersembunyi di balik aturan, saudara. Ini kita belajar tentang esensi ibadah itu. Di mana saja bisa, tapi esensinya masuk enggak? Masuk dalam covenant enggak? Ada apa? Ada korban atau tidak? Ada itu rumah atau bukan? Artinya berada dalam otoritas atau tidak? Nah saudara, mari kita juga bicara tentang apa? Sabat. Esensi dari sabat itu adalah Kristus. Makanya hari ini kita akan melihat yang pertama itu Paskah dalam Perjanjian Lama. Karena kata Paskah itu kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah Pesach atau Passover, ya. Melewatkan. Kita belajar tentang esensi Paskah itu. Karena kalau saudara lihat di dalam Keluaran, ya, pasal 12, di sini firman Tuhan katakan, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya. Ayat 14, ya. Keluaran 12:14. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir.
Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah ketetapan untuk selama-lamanya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Esensi Paskah ini kan anak domba Paskah, saudara. Dan kita kemarin sudah belajar dalam Kolose 2 ayat 17 bahwa semua itu adalah bayangan yang akan datang. Dan wujudnya adalah Kristus. Nah saudara, Tuhan memberikan perintah, ini kan bicara tentang otoritas. Orang Israel ini ngikuti perintah atau tidak? Makanya ketika dia mengikuti perintah memercikkan darah dengan hisop di pintu-pintu rumah, saudara, maka Tuhan melewati, maka dinamakan Passover. Malaikat maut itu melewati rumah-rumah yang ada tanda darah. Sudah masih ingat? Kolose 2 ayat 16, 17. Mari kita buka ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi ini termasuk hari raya, karena hari raya orang Israel itu 3. Yang hari raya besar. Yang pertama Paskah, kedua Pentakosta, yang ketiga Tabernakel. Kayak Purim itu kan bukan perintah Tuhan, itu merayakan sebuah peristiwa pembalikan keadaan yang dialami bangsa Israel. Dikatakan semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi saudara, esensi dari domba Paskah ini adalah Kristus. Makanya saya ini berpikir banyak orang Kristen hari-hari ini, saudara, social distancing ya. Artinya menjaga jarak, tapi juga sama Tuhan jaga jarak akhirnya. Ya, doa sudah nggak pernah, ibadah nggak pernah. Apalagi ya kan, fellowship tidak pernah. Itu harus jaga jarak dengan Tuhan. Ini yang bahaya, saudara. Ini belum masuki masa antikris. Tapi nanti kalau masuk masa antikris, orang akan buat pilihan akan semakin sulit. Kalau orang nggak ibadah benar-benar, saudara, nggak punya hikmat untuk membuat pilihan. Karena kan sekarang itu orang cenderung membuat pilihan karena paranoid, rasa aman, saudara, mencari amannya sendiri. Jadi bayangan, saudara. Kemudian di Ibrani 10 ayat 1 juga dikatakan begini. Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi esensi, hakikat. Makanya kita Kristen itu masuk hakikatnya itu apa? Bukan hanya ya yang penting aku sudah streaming lah, sudah ibadah lah, minggu sudah ke gereja. Itu orang syariat saja. Mari kita masuk hakikat. Hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi belajar tentang hakikat ini, saudara. Ibadah di rumah tidak ada masalah, ibadah live streaming tidak ada masalah, di lapangan tidak masalah.
Tapi esensi atau hakikat ibadahnya itu yang terpenting. Oh, ibadah di gereja juga masih online sendiri, Facebookan, WA-an, saudara. Apa? Apakah ibadah itu berarti di dalam gedung? Bukan. Hakikatnya itu yang terpenting, saudara. Tetapi kalau di rumah, live streaming, saudara tidak menghormati Tuhan, nggak mandi, ya, nggak paham tentang hakikatnya, ya sama saja, saudara. Mari belajar tentang esensi hakikat ini. Karena kalau saudara mengikuti agamawi, ya saudara berjanji apa nama dari Hukum Taurat, itu hanya bayangan saja, bayangannya. Tapi esensinya Kristus. Saudara di sini, di rumah, live streaming, ketemu nggak sama Tuhan masalahnya? Atau hanya ingin menyembunyikan diri? Karena tahun ini jelas 3 hal ini saya perangi. Dalih yang pertama, yang kedua kebenaran diri sendiri, dan yang ketiga adalah apa? Persepsi yang salah. Kalau saudara memahami COVID peristiwa ini dengan apa persepsi yang salah, saudara akan membahayakan diri saudara sendiri. Hanya kan ada yang tanya, kalau membaca sebuah berita, ada orang meninggal karena COVID-19, pasti ada sejarahnya. Dia orang suka keluyuran kemana-mana, ya kan? Orang barusan dari kota A, dari kumpul di kota B, begitu. Belajar sejarahnya kenapa orang itu begitu. Jangan hanya didengar berita kemudian takut. Pasti ada sejarahnya, atau dia punya sejarah sakit. Makanya yang punya latar belakang sakit itu rentan, saudara. Karena kalau kita perhatikan, saudara ya, COVID-19 ini, saudara, itu kan tidak semua orang dikena, saudara. Ternyata, saudara, yang meninggal ini punya sejarah sakit. Ya kan? Ada orang karena tipes, ada orang karena bronkitis, ada orang karena, ya kan, macam-macam, saudara. Itu kayak benalu. Jadi mempercepat. Makanya orang-orang, kita mesti berhikmat. Ya, kita mesti jaga bagaimana makan kita. Jangan kita ini merasa kebal, itu bukan, saudara. Tapi kita ini hikmat. Makanya ibadah yang benar itu kan membuat kita itu berhikmat. Bukan hanya berhikmat, beriman, percaya. Jadi selalu, karena orang yang beriman itu kan orang yang berada dalam hadirat Tuhan. Dan janji Tuhan, orang yang berada di pelatarannya, orang yang berada di hadiratnya, itu walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 sebelah kanan, itu tidak akan menimpa. Itu orang yang beriman, bukan buat sembarangan orang, saudara. Karena janji Tuhan itu selalu bersyarat. Tapi kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kita lihat lagi di 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Ini bicara tentang Paskah Perjanjian Lama. Ya. Buanglah ragi yang lama itu. Maksudnya agamawi itu, saudara. Kita harus masuk dalam esensi, dalam hakikat ya, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa? Kristus. Jadi Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Ini bicara persepsi yang lama. Makanya kan Tuhan bicara tahun ini love God, love people. Oh saudara, bagaimana orang mengasihi sesama, matanya masih buta, kakinya lumpuh, persepsinya lama, gak bisa, saudara. Love people.
Marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi. Esensinya apa sih? Yaitu kemurnian dan kebenaran. Mari belajar tentang hakikatnya, esensi. Bukan liturginya, bukan lagi syariatnya. Ini esensi. Jadi bicara tentang kemurnian dan kebenaran. Kristus ini memberikan contoh, ya kan? Domba ya, Paskah yang disembelih Kristus. Bicara tentang kasih. Kasih ini adalah kemurnian dan kebenaran. Jadi ini esensi. Dengan kembali saudara nanti pulang angkat-angkat domba, kalau mau bakar-bakar sate nggak apa-apa. Kita lihat di dalam Paskah Perjanjian Baru. Ini kan kita lagi masuk esensi. Ini Paskah Perjanjian Lama. Jadi itu hanya bayangan saja. Jadi jangan lagi hidup dalam bayangan masa lalu. Amin. Kalau sekarang kan tidak boleh. Mari jabat tangan kiri kanan. Kalau ibadah karismatik itu jabat tangan, kadang-kadang sekali ibadah itu bisa 10 kali, kan? Akhirnya sekarang Yudas tidak ada lagi yang cipika-cipiku. Cipika-cipiku, cipika-cipiku, cipiki. Kayaknya di sini saya gambar-gambar yang perjamuan terakhir ini ada banyak, saudara. Kita lihat, saudara, di dalam esensi Paskah dalam Perjanjian Baru. Ketika doa berkat ini, saudara, itu sebenarnya saya menyampaikan esensi. Karena itu saya ambil dari Galatia, saudara. Kan di situ dalam doa berkat ya, atau waktu perjamuan kudus, bahwa darah Kristus menjadi meterai perjanjian, ya kan, memeteraikan perjanjian. Apa yang dijanjikan Bapa kepada Abraham, Ishak, Israel dalam hidupmu. Nah, itu esensi korban Kristus. Kita ini menjadi apa? Menjadi anak karena anak-anak Abraham karena iman kepada Kristus. Jadi hakikatnya itu Kristus itu membawa kita ini terkoneksi dengan Abraham, di mana Tuhan itu memberikan sebuah perjanjian atau covenant, perjanjian berkat itu dengan Abraham. Makanya supaya perjanjian ini sampai ke bangsa-bangsa lain, Kristus menjadi domba Paskah. Karena lewat korban Kristus itu iman kita ke sana, saudara. Dikatakan di kayu salib itu tadi Yesus sudah berkata apa? Sudah selesai, atau tetelestai, yang artinya sudah selesai. Apa yang dikerjakan di kayu salib itu menyelesaikan apa sih? Menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Tuntutan hukum Taurat, kutuk keturunan, sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan, maut. Nah ini saudara, semua orang tidak berkuasa mengalahkan maut. Tapi Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Karena apa? Iman dia kepada Kristus. Dan makna Paskah dalam Perjanjian Baru itu kita ini dibebaskan dari perbudakan dosa. Kalau dalam Perjanjian Lama itu bayangannya, orang Israel dibebaskan dari perbudakan dari bangsa Mesir. Kalau hari ini saudara belum dibebaskan dari perbudakan dosa,
Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita mesti membangun iman kita untuk mempercayai apa yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Karena keselamatan itu harus dikerjakan. Makanya Rasul Petrus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dikerjakan setiap hari. Menjadi Kristen itu hanya sesaat saja percaya Kristus. Tetapi hidup sebagai orang Kristen itu adalah setiap hari. Kerjakan keselamatan. Jadi bebas dari perbudakan dosa. Kemudian Paskah ini yang ketiga itu apa? Memberikan kepada kita kepastian akan apa? Keselamatan dan kebangkitan orang benar. Makanya tadi Paulus berkata, kalau Kristus ini tidak bangkit, sia-sialah kita. Tapi yang benar adalah Kristus itu menjadi sulung Yesus, ya, menjadi sulung bagi kebangkitan orang benar. Jadi mari kita next level lagi. Kita mesti punya kepastian. Kalau orang dunia yang lain ditanya, ya semoga saja. Kalau saudara orang Kristen ditanya nanti ke surga atau neraka, tidak tahu, saudara. Dan jawabannya ya itu urusan nanti. Ya saudara pasti masuk neraka kalau bukan urusan nanti. Kematian Kristus itu memberikan kepastian. Percaya Yesus mati masuk surga. Semoga. Makanya berdoa itu hilangkan kata semoga. Karena apa? Di dalam Kristus itu adalah ya dan amin. Mari kita buka di dalam Yohanes. Karena kita sudah bahas minggu kemarin. Ini Jumat ya. Yohanes pasal 20 ayat 1. Satu tindakan iman, langkah iman orang percaya. Kenapa dia mengubah Sabat yang hari ke-7 menjadi hari pertama? Ini karena apa? Iman dia akan kebangkitan Kristus, saudara. Berarti dari kisah ini, saudara, sejarah mencatat tentang Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 itu saksinya banyak. Mau 500 ada. Karena di dalam ilmu hukum kan sebuah perkara itu sah kalau ada bukti dan saksi. Jadi ini dua alat, bukti dan dua saksi. Dua hal ini, bukti dan saksi. Saksi itu minimal 2 orang. Ada lagi sekarang tambahan saksi ahli yang menguatkan atau meringankan. Makanya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 dikatakan, pada hari Minggu pertama itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa kubur batu itu telah bahwa batu itu, ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari Minggu, hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini ditulis karena sejarah, saudara. Yaitu pada hari pertama. Ini pada malam pada hari pertama minggu itu. Jadi hari pertama itu adalah hari Minggu. Ini membuktikan ya, sehingga mereka ibadah itu sebagai merayakan kebangkitan. Makanya kalau
tidak ada kebangkitan, tidak ada kematian, sudah. Karena ada kebangkitan, ada kematian. Makanya dunia ini kan, kita ini jadi heran. Banyak orang mempercayai kenaikan, ya, mempercayai kebangkitan, tapi kenapa nggak mempercayai kematian? Jadi kurang komplit ya. Kalau nggak mempercayakan, semua nggak usah percaya. Ini minggu lalu ya yang saya sampaikan tentang Sabat. Jadi kenapa Sabat itu jadi ibadah? Ibadahnya jadi hari pertama dalam minggu, hari Minggu. Karena peristiwa sejarah kebangkitan ini sudah menegaskan iman kita bahwa Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Makanya saudara, iman kita ini penting. Kita declare, kita proklamirkan, kita proklaim. Orang yang percaya dia kan berkata-kata, menceritakan. Karena kalau kita lihat ya di peristiwa sebelum sebelum kematian Yesus ini, kan Tuhan Yesus sendiri sudah memberitahukan. Kita buka di dalam Matius 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan Yesus sudah sampaikan ini. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalib. Jadi 2 hari, makanya kan ada namanya itu Rabu apa? Rabu Abu. Ini 2 hari sebelum Paskah, namanya Rabu Abu. Jadi Tuhan Yesus sudah berkata, jadi ngerti. Maka saudara, esensi Paskah itu adalah Yesus. Mari kita belajar, Sabat itu siapa? Yesus. Paskah itu Yesus. Jadi kita ini nggak hidup lagi dalam bayangan. Makanya orang yang hidup dengan bayangan ini, wah, nggak nginjek tanah, sudah mau melangkah takut karena masih lihat bayangan ke belakang. Ini Tuhan Yesus sudah sampaikan, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi faktanya Kayafas tidak bunuh dia, saudara. Yesus yang menyerahkan nyawanya. Tapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi 2 hari, peristiwa 2 hari ini saudara dicatat. Kemudian juga Yesus diurapi sama perempuan ya, Maria, di rumah Simon Kusta. Disinilah saudara, kadang-kadang gini saudara, dalam sebuah peristiwa saya mempelajari begini, setiap peristiwa demi peristiwa itu ada 2 hal yang Tuhan sedang kerjakan, yaitu kemurnian dan kebenaran. Di rumah Simon ini saudara, akhirnya di sini kita bisa melihat tentang mana yang murni, mana yang palsu, mana yang benar, mana yang salah. Karena melalui peristiwa ya, perempuan memecahkan buli-buli minyak narwastu yang mahal ini, kita bisa belajar ternyata di situ ada orang yang hatinya palsu. Yudas yang berkata, kenapa minyak mahal ini
dan lakukan sebuah pemborosan. Nah, ini gusar, saudara. Jadi di situ kita belajar. Makanya orang itu jangan fokus kepada peristiwanya, tetapi fokus kepada apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Tuhan itu menggunakan peristiwa, saudara. Mari kita belajar reaksi orang itu apa saja. Jadi respon ini kan kita bisa tahu mana orang murni, orang tidak murni, orang benar, ini orang salah. Kemudian kan saudara, di kisah itu Tuhan Yesus berkata kan, setelah itu kan ada peristiwa apa? Waktu Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-24 dari ayat 22 ya. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ya kan Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara, kita ini kalau ada kasus sih saudara, kasus masalah itu kenapa orang itu tidak mudah mengerti? Karena tidak memahami bahwa sebenarnya masalah atau itu nggak jauh-jauh menemukan, ya. Kayak ini menemukan pembunuhnya kan nggak jauh-jauh. Makanya, karena kita masih belajar dari setiap kasus per kasus ini, saudara. Jangan kita ini dipengaruhi heroiknya masalah, tapi belajar dari orang per orang ini. Kasus ini masalahnya begini, endingnya begini. Oh ternyata orang yang begini itu begini, gitu. Karena di sini kan dikatakan, dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Yesus menjawab bahwa dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Nah ini sudah, ini pembunuhnya sudah ketahuan. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakan. Orang yang sumpah, sudah nggak usah jauh-jauh. Makanya jangan suka sumpah, itu ketahuan ini terdawanya ada. Nah saudara, dalam setiap kasus itu kita mesti belajar sesuatu. Ada nilai yang harus kita ambil. Oke, kita akan berjamuan, saudara. Jadi saudara mesti hidup dengan esensi pemahaman yang benar. Hakikatnya apa? Bukan dengan bayangan. Karena yang lama ini bayangan saja. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita angkat satu pujian, darahmu mensucikan aku. Darahmu sucikanku, darahmu di kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan.
sucikanku, seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku, seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Saudara, domba Paskahnya sudah dikorbankan bagi saya dan saudara. Mari tujukan hati, pikiran, jiwa, roh saudara kepada Kristus, Sang Anak Domba Paskah itu. Karena disitulah dasar iman kita letakkan. Dia mati bagi saudara dan saya, supaya olehnya kita diselamatkan dari hukum dosa, kutuk keturunan, sakit penyakit. Kita dibebaskan dari maut, diselamatkan dari setiap bencana-bencana, dilalukan dari setiap tulah. Maka dia memberikan jaminan, sudah selesai. Kata sudah selesai itu mengakhiri semua apa yang dikerjakannya. Darah yang dicurahkan itu menggenapkan apa yang dijanjikannya kepada Abraham, Ishak dan Israel. Itu dalam hidup saya dan saudara. Maka iman kita ini ada di dalam kematian Kristus. Maka hormati dan hargai Kristus yang sudah mati. Dia sudah bangkit buat saya dan saudara, supaya kita hidup bagi Dia, bagi kemuliaannya, bagi rencananya di bumi. Oh, ramasi deki rolosi. Inato kana sini meki rukuru. Ini mi ikonasi. Haleluya, haleluya. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku, sucikanku, seputih salju. Yesusku, korbanmu yang
Terima kasih buat kurban-Mu, buat darah yang dicurahkan buat kami. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah, karena ini esensi dari ibadah kami. Ada kurban, ada kafan. Darah itu ikat janjinya. Engkau sudah mengerjakannya buat kami. Nah, kami pagi hari mau bersekutu dengan tubuh dan darah. Berkati anggur dan roti, karena kami percaya ketika kami makan dan minum, kami mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami, masuk dalam anugerah-Mu yang sempurna. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah, dan hidup kami bukan kami lagi, yaitu Kristus yang hidup di dalam kami. Berkati semua jemaat-Mu, kuduskan dan jadikan kami layak mengambil bagian yang terbaik dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai penebusan. Sucikanku seperti salju. Yesusmu, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seperti salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita angkat tinggi firman Tuhan, kita sama-sama baca yang firman ini. Kita terima secara khusus. Kita baca 1, 2, 3. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Mari kita angkat firman Tuhan di atas kepala kita. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun lalu Tuhan berkata tetelestai, yang artinya sudah selesai. Apa yang dikerjakan di kayu salib, yaitu menyelesaikan semua hal dalam hidup saudara yang tidak bisa kita selesaikan. Baik itu tuntutan hukum dosa, kutuk keturunan, sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan dalam hidup saya dan saudara. Dan kata tetelestai itu artinya sudah genap. Dia mati dan mencurahkan darahnya sampai tuntas. Itu menjadi meterai perjanjian dalam hidup saudara dan saya, bahkan anak keturunan kita, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidup kita.
Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dengan rekan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Kita akan menggenapkan kata tetelestai itu dalam hidup kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami meteraikan perkataan. Sudah selesai. Sudah genap dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan, buat darah yang Kau curahkan bagi kami. Kami dibebaskan dari kutuk, dilepaskan dari jerat-jerat maut, dan kami disembuhkan, diselamatkan, kami dibebaskan, bahkan kami punya kepastian itu bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh iman itu Tuhan karuniakan pada setiap kami, sehingga kami terus memperkatakan apa yang kami percayai. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dengarkan Betanius. Shalom, selamat bergabung kembali dalam program Betanius. Berikut kami sampaikan jadwal ibadah dan pelayanan Betanium Magelang dalam sepekan. Menara doa setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ibadah Youth Community setiap hari Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah Pondok Daud setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Doa pergerakan misi setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya diadakan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya secara live streaming melalui YouTube dan website resmi Gereja Betanium. Grup 3000, rumah doa, rumah mujizat, rumah kabar baik. Untuk pertumbuhan rohani yang lebih baik, mari bergabung bersama dalam Family Altar. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum bergabung dalam Family Altar,
silakan menghubungi Gembala Eva di wilayah Anda. Sekolah orientasi pelayanan, sebuah pola pemuritan bagi jemaat agar memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Diadakan setiap hari Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus untuk ambil bagian dalam pelayanan Gerbang Indah Ministry. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Ibu Dia, Ibu Dewi, dan Sekretariat Gereja. Berikut kami sampaikan informasi jadwal kuliah STT Galilia Magelang. Dibuka pendaftaran STT Galilia Magelang. Kami menyediakan fasilitas beasiswa bagi hamba Tuhan yang melayani lebih dari 5 tahun. Informasi lebih lanjut kami persilakan menghubungi Sekretariat Gereja. Mari kita dukung dan doakan pembangunan Bukit Doa Hebron, Rumah Retreat STT Galilia Wedding Chapel di area 4.100 meter persegi di Kebun Agung Bandungan, Kabupaten Magelang. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada bulan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Who are you looking for? If you've taken him, tell me where he is. Mary. Tisha? Go and tell our brothers. I am here. Demikian Beta News. Sampai berjumpa lagi dalam program Beta News berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara warta, ini untuk melengkapi dari informasi yang mungkin saudara tidak hafal tadi ya, tidak jelas, dan juga ada pemahaman untuk tentang Paskah dari. Kalau saudara ingin membagikan traktat ini, saudara bisa mengambil atau menghubungi Desi Ratnasari. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini, sebab kami dapat melihat bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Kami mengalami Paskah, mengalami pengalaman yang sama dengan orang-orang Israel. Mengalami, Engkau melewatkan semua, itulah semua bencana dilakukan dalam hidup kami. Dan langkah iman kami yaitu kami membawa korban syukur kepada-Mu. Ini sebagai materai perjanjian. Kami mengikat apa yang Kau sampaikan hari ini
oleh kami. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami mengalami apa yang disampaikan. Mengalami kata sudah selesai, mengalami kata sudah genap dalam hidup kami. Kami bawa korban syukur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih, ini doa kami. Jadilah pada kami apa yang Kau inginkan, biar kami menggenapi apa yang Kau sampaikan hari ini. Tetelestai, sudah selesai. Terima kasih Bapa. Kami hari ini berdiri buat kota kami, bagi bangsa kami, bagi negeri kami. Kami percaya badai itu sudah berlalu. Tulah itu sudah Kau singkirkan. Di dalam nama Yesus, kami tidak henti-hentinya berdoa buat presiden, wakil presiden, buat para menteri, pejabat tinggi negara, TNI, Polri. Mereka adalah orang-orang yang Kau pilih sebagai pemangku pemerintahan negeri ini. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat, berikan kekuatan, kesehatan untuk menyelesaikan setiap dampak dari COVID-19, baik ekonomi, sosial, politik. Dan juga kami berdoa buat gereja-gereja supaya mereka tetap berdiri, standing in the gap bagi negeri ini, bagi kota ini. Mereka bukan orang-orang yang lari dan tinggal gelagap, bukan orang-orang yang paranoid, tapi orang yang terus berdiri, yang terus memuji dan memuliakan Kau. Karena Kau memanggil kami sebagai gereja untuk berdiri buat bangsa kami, untuk berdiri bagi negeri ini, berdiri bagi kota ini. Seperti yang Kau katakan, supaya kami berdoa dan mengusahakan kesejahteraan di mana kami Tuhan tempatkan. Maka tidak henti-hentinya kami berdoa buat kota ini. Kami berdoa buat wali kota. Kami berdoa juga buat aparat pemerintah, TNI Polri yang berjaga-jaga. Kami berdoa buat rekan-rekan sekerja di kota ini. Kami berdoa gereja-gereja. Kami tidak lupa terus buat nyatakan keselamatan bagi seluruh rakyat di kota ini.
dan terlebih juga di seluruh provinsi Jawa Tengah. Kami percaya rancangan-Mu itu besar, rancangan-Mu itu indah. Setiap lutut akan bertekuk, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Efata, Efata, terbuka. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa buat jemaat yang ikut ibadah streaming sebentar sore. Tuhan berkati mereka, limpah dengan kasih dan kesetiaan. Terus bawa kami semua naik dan tidak pernah turun. Bawa kami masuk dalam pengertian dan pengertian yang berbeda. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab bagi Dia semua janji Bapa itu ya dan amin. Maka sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus telah buktikan. Dia telah curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaan, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, sebab Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Haleluya. Ada semua yang percaya, berkati Tuhan berlimpah-limpah, sama-sama kita berkata amin. Amin.